Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berbasis web yang berjudul Sistem Informasi Kehadiran Pegawai. Kami beranggotakan Saya Ramadhani Prasetyo. dan juga saya Nadia Ayu Rahmawati. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari sistem informasi ini. Jadi yang melatar belakangi dibuatnya sistem kehadiran ini untuk mengelola dan memantau kehadiran karyawan perusahaan, serta sistem ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah pembuatan laporan kehadiran serta pengawasan kinerja karyawan lebih baik. Selanjutnya, inspirasi kami untuk membuat website ini yang ada 3, yakni efisien dan transparan, kemudahan bagi karyawan, serta akses real time. Next. Alasan kami membuat website ini, penyimpanan digital dan terpusat, otomatisasi dan akurasi, serta pengelolaan data absensi terintegrasi. Tools yang kami pakai ada 3, yaitu MySQL, lalu Intel IDEA atau VS Code, dan juga GitHub. Selanjutnya, terdapat 6 fitur. Yang pertama, fitur untuk admin. Di sini admin memiliki beberapa fitur, di antaranya pertama register akun, lalu login, lalu dashboard admin, lalu pencarian karyawan, lalu melakukan absensi untuk karyawan, lalu mengedit dari data admin, menghapus dari data admin, lalu menambah karyawan, mengedit data karyawan, dan juga menghapus data karyawan. Selanjutnya, fitur pada karyawan, terdapat fitur login dan juga fitur untuk absensi. Selanjutnya, eh, akan mendemonstrasikan program. Yang pertama, pada file register.html terdapat form yang memiliki nama ID form, memiliki metode post, ID daftar form itu akan ditangkap oleh JavaScript jika ada yang klik submit. Lalu data dari form berupa username, password, dan nama ditangkap dengan variabel form data dengan tipe datanya konstanta. Nantinya dikirimkan ke /register dengan metode post, dan isi form data tersebut dikirim dengan JSON body. Setelah di JavaScript dikirim dengan metode post, pada bagian main akan menerima metode post dengan /register yang nantinya akan menjalankan function register user di dalam user controller. Di user controller pada function register user akan menerima nama, username, dan juga password yang nantinya password itu akan diubah ke dalam hash. Lalu terdapat variabel user yang akan menampung model dari user berupa nama, username, dan juga password yang sudah di-hash. Lalu pada database akan membuat sesuai address dari variabel user. Kemudian akan dicek jika ada error. Jika tidak ada error, data akan dilanjutkan ke database dan JSON akan memberitahu status OK. Lanjut ke bagian login. Dalam login HTML ini terdapat form bernama login form yang memiliki metode post.
Nantinya ID login form ini ditangkap oleh JavaScript yang jika diklik, data dari login form tersebut ditangkap di JavaScript dengan variabel form data. Lalu dari form data tersebut akan dikirimkan ke /login dengan metode post yang form data tersebut dikirim dengan JSON body. Setelah data dikirim dengan metode post, pada bagian main menerima dengan /login yang nantinya akan menjalankan pada function login user di dalam user controller. Di user controller, function login user akan menerima username dan juga password, yang kemudian terdapat variabel user untuk menampung models dari user tersebut. Nantinya database akan mengecek apakah username yang diterima itu sama dengan username yang ada di database. Lalu passwordnya akan divalidasi apakah password yang dimasukkan sama seperti dengan password yang terdaftar di database. Jika passwordnya sama, akan menjalankan ke session. Lalu JSON akan mengirimkan status OK dan mengarahkan ke /dashboard. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya akan dilakukan demonstrasi untuk mendaftar admin. Pertama memasukkan nama, kemudian username-nya dan passwordnya, kemudian register. Ketika sudah berhasil akan mengarahkan lagi ke dalam login. Oke, untuk selanjutnya sudah masuk ke dalam tampilan dashboard dan di sini terdapat informasi jumlah dari karyawan, jumlah dari karyawannya, kemudian ada jumlah kehadiran, terus jumlah tidak hadir, karyawan yang tidak hadir. Dan sini terdapat tabel dari karyawan yang terdapat aksi yaitu edit dari karyawan, oke, dan hapus dari karyawan. Dan kemudian untuk tampilan dari codingannya yaitu pada tampilan HTML-nya yaitu terdapat ID yaitu jumlah dari karyawan dan ID jumlah dari hadir dan ID jumlah dari yang tidak hadir. Di sini ditangani oleh JavaScript yaitu function fetch jumlah karyawan yaitu dari API total karyawan dan dia mendapatkan berupa data JSON yaitu data count dan sama dengan jumlah hadir dia mendapatkan dari API total hadir dan data JSON-nya berupa data count. Sama seperti hadir, yang tidak hadir juga dia mendapatkan datanya dari API total tidak hadir dan datanya didapat dari JSON yaitu data count dan dijalankan function dari jumlah karyawan dan jumlah yang tidak hadir. Dan untuk tabel dari karyawannya JavaScript yaitu mendapatkan dari API karyawan, kemudian datanya didapat dan di forange sebanyak data karyawan yang di dalam database. Kemudian untuk flow-nya
Nah, untuk, menampilkan data dari karyawan yaitu, variabel karyawan yang menangani, model dari karyawan, kemudian keluarkan semua dan dimasukkan ke dalam JSON yaitu JSON-nya karyawan. Dan untuk, eee, count dari, karyawan yaitu, variabel count dengan tipe data integer dan, di dalamnya terdapat models, yaitu, models yang dari karyawan, kemudian, datanya dimasukkan ke dalam JSON yaitu, JSON count. Dan selanjutnya masuk ke dalam, fitur yaitu tambah karyawan. Di sini terdapat, inputan yaitu nama karyawan, kemudian deskripsi karyawan, dan username dari, eee, karyawan. Oke, jika datanya berhasil terkirim, maka akan masuk ke database dan, mendapatkan respon yaitu 200. Dan untuk, programnya, nah di sini terdapat, form yaitu berupa, form dengan ID, karyawan form, kemudian di di-handle dengan JavaScript, yaitu, eee, datanya ditangkap, dengan, eee, variabel nama, deskripsi, username, dan password, kemudian di-fetch ke dalam API tambah karyawan dengan metodenya post dan dimasukkan ke dalam, eee, body JSON yaitu nama karyawan, variabelnya nama, deskripsi variabel deskripsi, username variabelnya username, dan password variabelnya password, dan dikirim ke dalam, API tambah karyawan. Dan untuk, pada function controller-nya untuk menerima data dari karyawan yaitu variabel karyawan yang di dalamnya terdapat model dari karyawan, kemudian, eee, pada bagian hash password, password-nya akan dirubah menjadi hash terlebih dahulu, lalu kemudian jika password-nya sudah di-hash terlebih dahulu, data akan di-create ke dalam database dengan, eee, address yaitu karyawan sesuai dengan, eee, model karyawan. Kemudian jika, statusnya sukses, statusnya oke, maka JSON akan mengirimkan, JSON karyawan dengan variabel karyawan. Kemudian selanjutnya pada tabel absen, ya pada tabel absen karyawan. Oke, selanjutnya, pada tabel absen, untuk HTML-nya yaitu pertama, terdapat tabel body dengan ID karyawan data, kemudian pada, JavaScript menangkap, dengan, HTML ID yaitu karyawan data, kemudian di-fetch, karyawan dengan API yaitu API absen yang datanya didapat oleh, dari JSON, dari API absen, kemudian datanya, di-for each sampai dengan, jumlah karyawannya. Kemudian untuk, eee, Go-nya, oke selanjutnya pada function main-nya dengan, request get/API karyawan,
yang menangani function tampil yang ada di dalam absen controller. Dan di dalam absen controller ini terdapat variabel absen yang dibuat string, yaitu model dari absensi. Kemudian karena di dalamnya terdapat foreign key dari karyawan, dia mengambil dari karyawan, dan jika datanya berhasil diambil, JSON memberitahu status oke dan datanya dikirim lewat JSON dengan absen dan variabel absen. Kemudian untuk absen dari karyawan, dan jika diklik hadir, maka data akan masuk ke dalam tabel absen, dan jika mengklik tidak hadir, maka data juga akan masuk ke dalam tabel absen. Lalu untuk programnya yaitu dari HTML, yaitu menampilkan model dari hadir, dan dari hadir ini terdapat form dengan ID hadir karyawan form yang akan ditangani oleh JavaScript dengan ID hadir karyawan, dan datanya akan didapatkan dari ID yang telah di foreign sebelumnya dari API/karyawan. Kemudian sama dengan tidak hadir karyawan, datanya didapat value-nya dari ID yang di foreign, nama dan deskripsi. Kemudian untuk hadir karyawan, dia akan mengecek apakah tombol submit diklik atau tidak. Ketika diklik variabel ID, datanya akan diambil value-nya, dan variabel status value-nya juga akan diambil, kemudian keterangannya juga value-nya akan diambil, yang nantinya akan dikirim ke dalam API/hadir dengan metodenya post, dan JSON body-nya yaitu karyawan ID, dia sama dengan JSON yang ada di karyawan model, kemudian ID-nya variabel ID, selanjutnya status, variabel status, keterangan, variabel keterangan. Setelah datanya dikirim pada main Go-nya untuk menangani request post dari API/hadir, yang nantinya akan menjalankan function kehadiran di dalam absen controller. Dan di dalam absen controller ini dia terdapat variabel absen yang di dalamnya terdapat model absensi, dan di dalam model absensi ini dia mengambil variabel karyawan, model dari karyawan yang ditampung dalam variabel karyawan, dan akan mengecek karyawan dengan ID karyawan yang berada di tabel absen. Kemudian database akan meng-create absen berdasarkan dari address yang dari variabel absen. Jika statusnya oke, maka akan mengirimkan message absen hadir berhasil, yang akan nanti ditangkap pada JavaScript untuk menampilkan alert dari sukses. Kemudian jika kita logout, dia akan kembali ke dalam login. Selanjutnya masuk ke dalam dashboard dari karyawan.
Oke, setelah berhasil login, akan masuk ke dalam, dashboard untuk ke dalam absen untuk karyawan. Jika mengeklik, hadir, maka data-data dari karyawan akan tampil dan jam kehadiran. Jika kita mengklik, eee, hadir karyawan, data akan terkirim ke dalam, database. Jika kita mengeklik tidak hadir, maka data juga akan terupdate ke database. Nah, untuk menghandle hadir ini menggunakan API yang sama dengan, hadir karyawan. API dari, hadir karyawan yang terdapat di sini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.